Alexander dilahirkan pada tanggal 20 atau 21 Juli 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia di Yunani kuno. Dia terlahir sebagai putra Raja Makedonia Filipus II. Ibunya adalah istri keempat Filipus, Olimpias, putri Neoptolemos I, Raja Epiros. Meskipun Filipus memiliki 7 atau 8 istri ketika itu, tetapi Olimpias adalah istrinya yang paling utama, barangkali karena dia yang melahirkan Alexander. Kelahiran Alexander Agung tidak lepas dengan beberapa mitos dan tanda yang menurut para sejarawan kuno menunjukkan kebesaran masa depannya. Cerita-cerita ini sebagian besar diriwayatkan oleh penulis seperti Plutarch, seringkali bertujuan untuk memperkuat gambaran Alexander sebagai sosok yang luar biasa dan ditakdirkan untuk kebesaran. Berikut adalah beberapa tanda dan mitos yang paling terkenal. Pada hari kelahiran Alexander, Filipus sedang bersiap-siap untuk mengepung kota Potidaea di semenanjung Kalkidiki. Pada hari yang sama, Filipus mendapat kabar bahwa jenderalnya Parmenion telah mengalahkan pasukan gabungan Iliria dan Paeonia, dan bahwa kuda-kudanya telah memenangkan Olimpiade. Salah satu mitos yang paling terkenal terkait dengan kelahiran Alexander adalah kebakaran kuil Artemis di Efesus. Menurut Plutarch, kuil tersebut terbakar habis oleh malam kelahiran Alexander, yang dikenal sebagai tanggal 20 Juli 356 sebelum Masehi. Para pendeta dan peramal di Efesus kemudian menyatakan bahwa api membakar kuil adalah tanda bahwa kekuatan yang bisa menghancurkan Asia telah lahir. Dalam hal ini, Asia merujuk pada kekaisaran Persia yang nantinya akan ditaklukkan oleh Alexander pada masa depan. Saat Philip mencoba mendapatkan ramalan tentang masa depan Alexander dari orakel Delphi, seorang pendeta utama Pythia awalnya menolak memberikan ramalan karena bukan saatnya yang tepat untuk meramal. Namun, Philip memaksanya, dan Pythia akhirnya memberitahu dia bahwa ia akan menjadi ayah dari seorang pembebas. Interpretasi dari ramalan ini bisa beragam, tapi umumnya dianggap sebagai prediksi bahwa anak Philip akan menjadi penguasa yang hebat. Olimpias, ibu Alexander, dilaporkan bermimpi bahwa petir menyambar rahimnya pada malam sebelum kelahirannya, yang diinterpretasikan sebagai campur tangan ilahi, khususnya dari Zeus, dalam konsepsi Alexander. Plutarch juga mencatat bahwa Olimpias bermimpi melihat seekor ular besar berbaring di sampingnya, yang lagi-lagi dianggap sebagai simbol Zeus dan penanda kehamilan ilahi. Philip sering dikatakan memiliki mimpi di mana ia menempatkan segel pada rahim Olimpias, dan segel tersebut bergambar singa. Sejarawan kuno menginterpretasikan mimpi ini sebagai tanda bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi seperti singa dalam keberanian dan kekuasaan. Ada juga legenda bahwa seorang peramal terkenal di Makedonia memprediksi bahwa Alexander akan menjadi penguasa dunia setelah mendengar tentang keberaniannya yang luar biasa, bahkan saat masih anak-anak. Cerita-cerita ini meskipun memiliki unsur mitologis yang kuat dan mungkin dibesar-besarkan oleh penulis masa itu untuk membangun narasi heroik Alexander, telah memainkan peran penting dalam legenda Alexander Agung. Mereka membantu membangun gambaran Alexander tidak hanya sebagai seorang penguasa, tetapi juga sebagai figur yang hampir mitologis, yang takdirnya telah ditentukan sejak kelahiran. Sebagai putra raja, ia mendapatkan pendidikan yang sangat baik sejak usia dini. Pendidikannya awalnya diatur oleh Leonidas, kerabat ibunya. Ia mengajarkan kepadanya disiplin keras. Alexander diajarkan untuk bertahan terhadap kondisi keras dan mengutamakan kehidupan yang sederhana. Leonidas seringkali mengawasi secara ketat konsumsi makanan dan aktivitas Alexander untuk memastikan ia tidak menjadi lemah atau terlalu terbiasa dengan kemewahan.
Alexander juga berguru pada Lysimachos. Alexander dibesarkan sebagai bangsawan muda Makedonia. Dia belajar membaca, bermain lira, bertarung, dan berburu. Pada usia 10 tahun, Alexander yang Agung mengalami salah satu peristiwa paling ikonik dalam kehidupan awalnya, yang menunjukkan bakat kepemimpinannya dan keberanian yang luar biasa. Kisah ini bermula ketika seorang pedagang kuda dari Tesali membawa seekor kuda yang saat itu masih liar dan dianggap tak terkendali kepada Raja Philip II. Kuda itu adalah seekor kuda besar dengan tubuh yang kuat, namun sangat berang dan tidak ada seorang pun yang bisa menungganginya. Philip tertarik tetapi juga ragu untuk membelinya karena kuda tersebut tidak dapat dijinakkan. Alexander yang masih muda tetapi sangat penuh inisiatif mengamati kuda tersebut dan dengan cepat menyadari bahwa kuda itu takut dengan bayangannya sendiri. Dengan percaya diri yang tinggi, ia mendekati Philip dan meminta izin untuk mencoba menjinakkan kuda tersebut. Setelah beberapa penghinaan dan teriakan dari para penonton, termasuk Philip yang skeptis, Alexander membuat taruhan dengan ayahnya bahwa jika ia gagal menjinakkan kuda tersebut, ia akan membayar harga kuda tersebut sendiri. Alexander dengan tenang mendekati kuda tersebut, membalikkan kuda itu agar menghadap ke arah matahari, sehingga bayangannya jatuh di belakangnya dan tidak mengganggunya lagi. Dia kemudian berbicara dengan lembut kepada kuda tersebut, mengelus dan menenangkannya sebelum perlahan-lahan memanjat dan menungganginya. Alexander pun berhasil menjinakkan kuda tersebut. Untuk kekaguman semua yang hadir, termasuk Raja Philip, Alexander berhasil menunggangi kuda tersebut, mengendalikannya dengan sempurna. Menyaksikan keberanian dan kecerdasan putranya, beberapa sumber mengatakan bahwa Philip dilaporkan menangis karena bangga, dan ada juga yang mengatakan Philippus II mencium kening Alexander karena bangga, dan berkata, "Carilah kerajaan yang layak untukmu. Makedonia terlalu kecil untukmu." Sebuah ucapan yang menandai pengakuan atas nasib besar yang akan dicapai Alexander. Setelah itu Philippus membelikan kuda itu untuk Alexander. Alexander menamai kuda itu Bucephalas, bermakna kepala lembu. Bucephalas akan menjadi teman perjalanan Alexander dalam penaklukannya sampai ke India. Ketika Bucephalas mati akibat usia tua menurut Plutarchos karena sudah berusia 30 tahun, Alexander menamai sebuah kota sesuai nama kudanya. Ketika Alexander menginjak usia 13 tahun, dia membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi, maka dia pun mencari guru. Beberapa calon gurunya antara lain Isokrates dan Speusippos, penerus Plato di Akademi Plato. Pada akhirnya, Philippus menawarkan pekerjaan itu pada Aristoteles. Aristoteles menjadi guru Alexander Agung melalui rangkaian kejadian yang dipengaruhi oleh koneksi politik, keinginan untuk pendidikan terbaik bagi putra mahkota, dan keberadaan Aristoteles sebagai filsuf terkemuka di Yunani kuno. Proses ini mencerminkan pengaruh besar yang dimiliki Philip II atas pendidikan anaknya dan visinya untuk masa depan Makedonia. Pada saat itu, Aristoteles sudah dikenal luas sebagai seorang filsuf yang cerdas dan berpengalaman, yang telah belajar di Akademi Plato di Athena selama hampir 20 tahun. Setelah kematian Plato, Aristoteles meninggalkan Athena dan menghabiskan waktu di beberapa tempat di Yunani dan Asia Kecil, di mana dia terus mengajar dan menulis. Philippus II yang ingin memastikan putranya mendapatkan pendidikan yang terbaik dan paling lengkap, mengundang Aristoteles untuk kembali ke Makedonia. Pada tahun 343 sebelum Masehi, Aristoteles menerima undangan tersebut dan pergi ke Pella, ibu kota Makedonia, untuk menjadi tutor pribadi Alexander yang pada saat itu baru berusia 13 tahun.
Beberapa faktor yang memotivasi Philippus untuk memilih Aristoteles sebagai guru bagi Alexander adalah: Aristoteles dikenal akan kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuan analitis. Philip menginginkan seorang guru yang dapat mengajarkan bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga cara berpikir kritis dan filosofis. Dengan mendapatkan Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka untuk mengajar putranya, Philip juga menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai dan budaya Yunani. Hal ini penting dalam upaya Philip untuk mengintegrasikan Makedonia lebih dalam ke dalam dunia Yunani dan memperkuat legitimasinya di mata negara-negara Yunani lainnya. Sebelum menjadi guru Alexander, Aristoteles telah menghabiskan waktu di Makedonia, di mana ayahnya pernah bekerja sebagai dokter kerajaan. Ini mungkin telah membantu dalam menjalin hubungan awal dengan keluarga kerajaan. Philippus memberikan kuil para nimfa di Mieza sebagai ruang belajar mereka, di sebuah tempat yang kini sering disebut sebagai Sekolah Aristoteles. Tempat ini dilengkapi dengan taman, ruang kelas, dan bahkan tempat berjalan, yang semuanya dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Kurikulumnya tidak hanya mencakup pelajaran dasar seperti membaca dan menulis, tetapi juga ilmu pengetahuan, filsafat, retorika, dan bahkan pelajaran tentang flora dan fauna lokal. Pendidikan yang Alexander terima dari Aristoteles sangat mempengaruhi pandangan dan tindakannya di masa depan. Cara Aristoteles menggabungkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan praktik politik memberikan dasar yang kuat bagi Alexander untuk membangun kekaisarannya yang luas dan untuk mengelola beragam budaya dan orang-orang yang dia taklukkan. Sebagai imbalan atas pengajarannya, Philippus bersedia untuk membangun kembali kampung halaman Aristoteles di Stagira yang pernah dihancurkan olehnya. Philippus merepopulasi kota itu dengan cara membeli dan memerdekakan para bekas warga yang sempat menjadi budak, atau dengan mengampuni para warga yang berada di pengasingan. Selama beberapa tahun, Aristoteles mengajarkan Alexander retorika, sains, filosofi, dan kedokteran. Pendidikan ini tidak hanya mempertajam akal Alexander, tetapi juga membuka pandangannya terhadap berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan. Aristoteles memperkenalkan Alexander kepada sastra Yunani, termasuk karya-karya Homeros, yang sangat dikagumi oleh Alexander sepanjang hidupnya, khususnya Iliad, yang dikatakan selalu dibawanya selama kampanye-kampanye militer. Aristoteles juga memberikan pengetahuan tentang geografi, zoologi, dan botani yang menguntungkan Alexander selama penaklukannya. Filsuf itu mengajarkan kepada Alexander cara berpikir secara kritis dan analitis yang menjadi dasar dalam pendekatannya terhadap berbagai masalah selama pemerintahannya. Selain pendidikan formal, Alexander juga mendapatkan latihan militer yang ekstensif. Dari Philippus, ia belajar tentang taktik dan strategi militer yang telah mengubah Makedonia menjadi kekuatan militer yang dominan. Alexander mengikuti ayahnya dalam beberapa kampanye militer yang memberinya pengalaman praktis dalam kepemimpinan dan strategi perang. Pendidikan yang komprehensif ini mempersiapkan Alexander tidak hanya untuk mengambil alih takhta Makedonia, tetapi juga untuk memperluas kerajaannya menjadi imperium yang luas melintasi 3 benua. Kecintaannya pada filsafat memungkinkan dia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap kebudayaan yang ditaklukannya, seringkali menggabungkan adat dan tradisi mereka dengan cara-cara Makedonia. Pendidikan Alexander menggabungkan aspek kecerdasan intelektual dan fisik, membentuk pemimpin yang tak hanya tangguh dalam peperangan, tetapi juga memiliki pemahaman luas tentang dunia di sekitarnya. Kecerdasan dan keterampilannya yang ia kembangkan dari pendidikannya adalah kunci utama dalam kesuksesan dan kemampuan uniknya dalam mengelola berbagai masalah selama penaklukannya. Aristoteles memberikan pengaruh yang mendalam pada cara berpikir Alexander. Filsafat Aristoteles yang pragmatis dan berbasis logika memberi Alexander kemampuan untuk berpikir secara kritis dan membuat keputusan berdasarkan alasan yang logis daripada hanya emosi atau tradisi. Hal ini sangat penting dalam strategi perang dan pengelolaan kerajaan yang luas.
Salah satu pengaruh besar Aristoteles adalah menanamkan kecintaan dan penghargaan Alexander terhadap budaya dan ilmu pengetahuan. Dikenal sebagai pendiri banyak kota yang juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran. Yang paling terkenal adalah Alexandria di Mesir. Alexander menggunakan penaklukannya sebagai sarana untuk menyebarkan budaya Yunani dan mendirikan institusi yang mendukung ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini merupakan refleksi langsung dari nilai-nilai yang diajarkan Aristoteles. Aristoteles mengajarkan bahwa manusia dari semua bangsa mempunyai potensi untuk mencapai kebaikan dan kebijaksanaan. Pengajaran ini mendorong Alexander untuk mengadopsi kebijakan yang relatif toleran terhadap budaya yang ditaklukkannya. Ia sering mengintegrasikan adat dan tradisi lokal dengan cara-cara Yunani, menciptakan sebuah sinergi budaya yang memperkuat stabilitas dan pemerintahannya. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengamankan wilayah yang ditaklukkan, tetapi juga mendukung penyebaran budaya Yunani atau Helenisasi. Aristoteles menekankan pentingnya kepemimpinan yang beradab dan bertanggung jawab. Alexander seringkali menunjukkan kualitas ini dalam caranya mengelola kerajaannya. Ia berusaha untuk berperilaku sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, menggabungkan prinsip-prinsip filosofis dalam tindakannya. Walaupun dalam praktiknya ia juga dikenal karena kebrutalan dan kekejamannya dalam beberapa situasi. Pengajaran Aristoteles tentang keutamaan dan keberanian mungkin juga membentuk kepercayaan diri Alexander yang besar dalam memimpin dari depan dalam pertempuran. Filsuf itu mengajarkan pentingnya karakter dan keberanian sebagai aspek penting dari kebajikan seorang pemimpin yang Alexander terapkan dalam kehidupan militernya. Kesimpulannya, pendidikan yang diberikan Aristoteles kepada Alexander tidak hanya mempersiapkan dia untuk mengambil alih kekuasaan, tetapi juga membentuk cara dia melihat dunia dan memimpin kerajaannya. Hubungan antara guru dan murid ini membawa dampak yang luas pada peradaban dunia, tidak hanya melalui penaklukan militer, tetapi juga melalui penyebaran ide dan pengetahuan. Aristoteles tidak hanya membekali Alexander dengan pengetahuan, tetapi juga dengan filosofi yang memadu banyak keputusannya sebagai pemimpin. Meza menjadi sekolah asrama bagi Alexander dan anak-anak bangsawan Makedonia lainnya, misalnya Ptolemaios, Hephaestion, dan Kassandros. Banyak murid di sana yang belajar bersama Alexander, kelak menjadi sahabat dan jenderalnya, atau yang lebih sering disebut sebagai rekan.